PBG dalam jabatan kategori 2 Universitas 11 Maret Surakarta. Perkenalkan, nama saya Armelia Aji dengan nomor peserta 2018002700166. Saya mengajar di SMA Bunga Hati Bangsa di daerah Penjaringan, Jakarta Utara. Hari ini, Senin 21 November 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran mengajar di kelas 12 IPS pada mata pelajaran geografi, materi sistem informasi geografis untuk kesehatan lingkungan. Mohon saran dari Bapak Ibu penguji agar dapat memberikan yang terbaik untuk peserta didik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Baik. Sehat ya? Hari ini siapa yang tidak hadir? Absensinya di mana ya? Kok nggak ada? Oke, absen dulu ya. Desi ada ya? Feli? Hadir. Gerald? Hadir. Jessica? Oh ini Pak. Larissa? Hadir. Rina? Hadir. Lisa? Hadir. Lisha? Marcel? Hadir. Nisa? Hadir. Rover? Hadir. Sylvia? Hadir. Sony? Oke, sebelum memulai pembelajarannya, silakan dipimpin doa dulu. Larissa. Sebelum memulai pelajaran. Sudah selesai greeting. Good morning, Miss. Good morning. Nah, saya share di Google Classroom ya. Sabar ya. Oke, sudah, silakan dicek sudah muncul atau belum. Dibuka Google Classroom-nya. Sudah? Nah ini ya, silakan diklik ya linknya ya. Ada yang berkendala mungkin? Ada nggak? Tidak ada. Oke, silakan dikerjakan.
infografis untuk kesehatan lingkungan. Pas waktu hari Jumat sekilas telah dibahas apa saja yang berkaitan dengan SIG untuk kesehatan lingkungan. Coba dibuka lagi bukunya, diingat-ingat lagi ya apa SIG untuk kesehatan lingkungan ya. 118. Nah, bagaimana pengaruh lingkungan terhadap kesehatan? Bagaimana? Ada apa saja? Ada? Reservoir sebagai apa? Kayak manusia. Iya, manusia. Agennya siapa agen? Agennya jamur. Ya, jamur atau virus. Ya, kemarin kita sekilas mempelajari tentang itu ya. Nah, untuk hari ini kita perdalam lagi. Nah, ini tujuan pembelajaran hari ini. Peserta didik diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan kesehatan lingkungan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, menganalisis pemanfaatan SIG untuk kesehatan lingkungan. Dan yang ketiga, memahami analisis SIG yang biasa digunakan dalam memecahkan masalah spasial berkaitan dengan kesehatan lingkungan. Yang saat ini sedang terjadi berkaitan dengan kesehatan lingkungan, adanya peningkatan kasus apa? Covid. Iya, COVID-19. Oke, silakan disimak video berikut ini ya. Video berikut ini berkaitan dengan peningkatan kasus COVID-19 akhir-akhir ini ya. COVID-19 di Indonesia bertambah 4.951 sehingga total kasus COVID-19 positif adalah 6.507.610 kasus. Pasien sembuh bertambah 2.882 orang. Total pasien sembuh COVID-19 6.316.793 orang. Sementara jumlah pasien yang meninggal dunia juga bertambah 42 orang. Total kematian akibat COVID-19 di Indonesia adalah 158.737 orang. Dan saudara, kami meminta Anda untuk mengikuti atau dekat dengan layar Kompas TV karena kami akan segera berbincang mengenai tren kasus COVID-19 di Indonesia yang kembali meningkat. Angka kasus positif baru mencapai angka tertinggi sejak bulan Agustus 2002. Nah, kita sudah bersama juru bicara Satuan Tugas atau Satgas Penanganan COVID-19, Profesor Wiku Adhisa Smito. Prof. Wiku, selamat pagi, salam sehat. Selamat pagi, salam sehat untuk semuanya. Ya, Prof, terima kasih waktunya. Apa yang menyebabkan ada tren peningkatan dari Agustus hingga awal November ini yang cukup besar, Prof. Wiku? Ya, baik, terima kasih. Jadi sebenarnya aktivitas sosial ekonomi belakangan ini semakin meningkat dan tentunya dengan semakin meningkatnya aktivitas sosial ekonomi, kalau tidak dibarengi dengan tetap protokol kesehatan yang disiplin, tentunya berpotensi untuk menimbulkan penularan. Dan itulah yang terjadi sekarang. Kalau kita lihat dari kasusnya, sebenarnya terjadinya peningkatan karena memang banyak masyarakat yang sudah mulai tidak sedisiplin sebelumnya dalam protokol kesehatan. Ya. Apakah varian baru dari COVID-19 ini cukup berpengaruh atau dalam kasus-kasus positif COVID-19 yang terjadi Agustus sampai awal November ini ada juga varian-varian yang lama, Omikron dan lain-lain, Prof. Wiku? Ya, baik. Jadi dari survei whole genome sequencing yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan selama 2 bulan terakhir ini, September-Oktober, ada 12 kasus dengan varian XBB dan jumlahnya relatif sedikit. Dan kalau kita lihat dari kasus misalnya kemarin saja, tanggal 3 November, khusus untuk Jakarta, kasusnya 1.873, di mana 75-nya adalah dari PPLN. Artinya mayoritas adalah transmisi lokal. Jadi kalau tidak seperti itu, penyebabnya bukan dari, sementara belum bisa disimpulkan dari XBB dari luar negeri. Jadi dari transmisi lokal. Jadi sebenarnya solusinya ya dari kita sendiri. Dan kalau kita lihat kasusnya dari
4.951, itu 36%-nya dari DKI Jakarta. Jadi kalau masyarakat di DKI Jakarta meningkatkan protokol kesehatannya dengan baik, pasti kasusnya turunnya drastis. Jadi mari kita disiplinkan kembali protokol kesehatan tanpa harus mengurangi aktivitas sosial ekonominya. Jadi aktivitas sosial ekonomi tetap saja, tapi kedisiplinannya kita sudah lihat semuanya juga, banyak yang sudah mulai kendor, atau kalau pakai masker juga, misalnya contoh ya, pakai masker tapi sering juga dilepas atau menggunakannya setengah hati gitulah, karena mungkin tidak nyaman juga ya. Tapi kita harus tahu masih pandemi dunia ini, jadi kita harus tetap hati-hati sambil menjalankan kegiatan sosial itu. Oh, jadi protokol kesehatannya ditingkatkan lagi, terutama kita semua, termasuk saya, karena saya juga warga DKI dan sekitarnya, berkaitan dengan peningkatan paling tinggi ini terjadi di wilayah DKI Jakarta. Mudah-mudahan ini bisa didengarkan, karena langsung Prof. Wiku yang menyampaikannya juga sebagai sebuah peringatan bersama. Prof, apakah tanpa ingin menghadirkan sebuah kepanikan begitu ya, apakah gejala-gejalanya sama sebagai sebuah pemahaman kepada kami, wawasan kepada kami, terutama untuk varian yang baru ini, yang XBB ini? Atau gejala-gejala apa yang kita harus waspadai sehingga kemudian kalau seperti ini, gejala seperti ini lebih baik kita menahan diri untuk tidak keluar, seperti tadi juga disampaikan oleh Ibu Erlina. Prof. Wiku. Ya, jadi kalau kita lihat dari gejalanya tadi sudah disampaikan oleh PBID melalui Dr. Erlina, jadi terima kasih. Seperti itu pasti sama saja, cuman dan tidak parah. Artinya semua yang terkena relatif juga, apalagi vaksinasinya kalau sampai dengan booster itu pasti perlindungannya lebih baik. Dan kalau kita lihat di negara lain termasuk Singapura juga kasusnya relatif ringan. Meskipun kalau meningkat kasusnya ya penggunaan rumah sakitnya juga pasti juga bertambah. Dan mungkin saya ingin mengingatkan warga, kalau kita lihat dari data ya, beberapa hari terakhir ini kasus kematiannya tinggi justru dari Jawa Tengah dibanding daerah lain. Padahal kasus di Jawa Tengah sekitar 200 sampai 300 per hari dibandingkan 1.800-an dari DKI. Artinya yang kena di daerah Jawa Tengah ini cukup fatal. Siapakah mereka? Setelah kami telusuri dari cakupan boosternya di lansia, ternyata masih rendah. Jadi mohon untuk khusus Jawa Tengah agar segera melakukan booster kepada orang-orang yang lansia dan komorbid untuk melindunginya supaya kematiannya tidak tinggi. Dan memang beberapa saat yang lalu sempat jumlah vaksinnya terbatas. Jadi sejak seminggu yang lalu sudah ada 5 juta vaksin Pfizer yang datang dan sudah didistribusikan ke seluruh Indonesia. Mari segera kita pastikan booster untuk masyarakat supaya bisa melakukan perjalanan dan juga melindunginya, karena dengan imunitas yang tinggi karena vaksinasi itu tentunya melindungi kita, dan kalau sampai kena itu gejalanya relatif ringan dan tidak berbahaya. Oke, ya baik. Jadi terakhir Prof. Wiku, ini masyarakat tidak perlu panik, tetapi kembali meningkatkan protokol kesehatan. Begitu ya Prof. Wiku? Ya, dan pesan kami, ini kan bulan November, sebentar lagi akhir tahun, 2 bulan. Jadi Natal dan Tahun Baru itu pasti mobilitas masyarakat sangat tinggi, aktivitas ekonomi tinggi. Kalau kita tidak bisa menurunkan kasusnya sekarang dengan perilaku kita yang lebih baik, maka ini akan mendongkrak kasusnya, akan berkepanjangan sampai Januari, dan pemerintah kalau tidak bisa kondisinya tidak terkendali, tidak akan melakukan pengetatan. Untuk itu nggak usah takut, mari kita masih jauh kan 2 bulan, mari kita perbaiki perilaku kita bersama, kolektif dan individual, dan kita buktikan kasusnya bisa turun supaya waktu Nataru aktivitasnya juga tetap tinggi dan tidak mendongkrak kasus sama sekali. Demikian. Amin. Mudah-mudahan begitu. Prof. Wiku Adhisucipto, terima kasih sudah memberikan informasinya kepada kami pada pagi hari ini untuk Sapa Indonesia Pagi. Prof, kita bertemu lagi. Terima kasih. Terima kasih. Selamat pagi. Ya itu tadi ya, apa yang harus kita lakukan ketika kasus COVID akhir-akhir ini naik? Apa? Solusinya apa tadi yang disampaikan oleh Profesor Wiku? meningkatkan Meningkatkan protokol
kesehatan. Oke, itu yang simpel ya, dengan menggunakan masker. Terus apa lagi? Menjaga jarak. Yang ketiga, mengurangi aktivitas yang tidak penting. iya, mengurangi aktivitas di luar ruangan yang tidak penting. Karena kan nanti ini kan bulan November ya, nanti akan ada acara apa? Tanggal 25 hari Natal. 25 Desember hari Natal ya. Nanti pasti akan banyak kerumunan seperti itu. Oke, silakan diskusikan apa penyebab COVID-19 meningkat pada akhir-akhir ini. Bagaimana cara mengatasi permasalahan COVID-19 di sekitar kita secara holistik? Ini solusi dari kalian ya. Secara holistik tuh maksudnya begini, secara terpadu dari berbagai perspektif. Jadi dari berbagai pandangan itu bagaimana cara mengatasinya. Kemudian yang ketiga, bagaimana pemanfaatan SIG dalam menangani COVID-19 di lingkungan kita. Oke, silakan berkumpul sesuai dengan kelompoknya masing-masing ya. Dengan kelompoknya ya. Gak ada kendala. Jadi apa solusinya gitu dari kalian bagaimana? Ya, silakan didiskusikan dulu ya. Jika ada kendala atau kesulitan. Nomor satu. Nomor satu ini banyaknya kerumunan aktivitas, Banyaknya belum semua kerumunan vaksinasi. masyarakat. kerumunan masyarakat. Ya, itu kan protokol kesehatan. Kayak acara terakhir itu kan terus konser. Jangan di sini. Bisa diatasi dengan cara Berarti bukan nyokong nggak nyokongnya. memulai kegiatan Menjaga jarak. menjaga jarak. Mau 5M. Kami ada gitu 5M. Nggak usah bilang jaga jarak. Dia menjaga jarak. Menjaga jarak. Pagi apa? Udah semua.
Udah, oh udah. Ini kelompok 4 ya? Kelompok 4 udah? Udah mulai sini. Ya oke. Yuk, silakan. Pas selesai. Oke, tolong nanti ada yang menanggapi atau menambahkan ya, silakan ya. Boleh ya. Baik secara individu maupun Berdiri. kelompok. Yuk, silakan. Ini menurut kelompok dari kita ya. Dari kelompok 4, oke. Ya kelompok 4. Nomor 1 itu apa penyebab COVID-19 meningkat pada akhir-akhir ini. Yang pertama itu kurangnya kedisiplinan. Terus yang kedua itu masih banyaknya masyarakat yang kerumunannya di keramaian tanpa menggunakan masker. Yang ketiga, banyaknya yang ke remaja yang belum vaksin booster. Kayak umur 18 tahun gitu loh. Oke, tadi penyebab pertamanya karena kerumunan. Yang kedua, banyaknya yang belum vaksin booster. Ini antara remaja dan lansia itu juga bisa termasuk ya. Terus apa lagi? Terus yang kedua itu bagaimana cara mengatasi permasalahan COVID-19 di sekitar kita secara holistik. Solusi dari kalian. Yang pertama itu meningkatkan PPKM. Meningkatkan PPKM. PPKM. Terus Yang kedua itu meningkatkan atau melakukan protokol kesehatan. meningkatkan protokol kesehatan. Terus apa lagi? Yang ketiga mengurangi kerumunan juga. Yang keempat menjaga jarak. Yang kelima itu menjaga kesehatan. Kayak harus kayak imun yang kuat gitu. Untuk yang poin ketiga, bagaimana pemanfaatan SIG dalam menangani COVID-19 di lingkungan kita? Pemanfaatan SIG itu untuk menganalisis atau menilainya risiko dan ancaman kesehatan dalam masyarakat, mengetahui distribusi penyakit dan investigasi wabah, dapat digunakan untuk perencanaan dan implementasi program pelayanan kesehatan serta sekaligus juga dapat dimanfaatkan untuk evaluasi dan pengawasan program. Oke, itu ya pemanfaatan SIG-nya. Oke, mungkin ada tanggapan untuk kelompok lain? Dari kelompok lain ada tanggapan, silakan. Ayo silakan menanggapi. Udah meo. Menambahkan boleh. Menanggapi boleh. Oke, ada yang sudah selesai lagi? Siapa kelompoknya siapa? Oke, silakan kelompoknya Larissa. Oke, ayo kelompok ini ya. Apa penyebab COVID-19 meningkat pada akhir-akhir ini? Penyebabnya itu penurunan protokol kesehatan, vaksinasi booster yang belum banyak dilakukan secara masif, banyak berkerumunan atau berkumpul di suatu tempat, melanggar protokol kesehatan, terus tidak menjaga jarak. Bagaimana cara mengatasi permasalahan COVID-19 di sekitar kita secara holistik? Meningkatkan protokol kesehatan, menjaga jarak, mengurangi kegiatan yang tidak diperlukan. Dari seluruh peneliti itu harus menemukan obat anti COVID-19 dalam waktu yang singkat. Dari seluruh pelaku usaha itu mengembangkan obat atau makanan sehat. Dari seluruh pemerintah itu menyiapkan tempat untuk pasien COVID dan meningkatkan PPKM. Dari seluruh masyarakat itu harus menjaga diri dan meningkatkan protokol kesehatan. Bagaimana pemanfaatan SIG dalam menangani COVID-19 di lingkungan kita? Memberikan data mengenai penyebaran COVID-19, memudahkan pemantauan penyebaran COVID-19, itu untuk mendapatkan informasi yang akurat terkait penyebarannya. Oke, itu lengkap ya untuk yang tadi bagaimana cara mengatasi permasalahan COVID-19 secara holistik. Ada dari pemerintahnya, ada dari siapa? Masyarakatnya, terus siapa lagi? Pelaku usaha. Iya, dan juga ada penelitinya. Oke, silakan kelompok lain. Apa penyebab COVID-19 meningkat pada akhir-akhir ini? Terus satu, penurunan protokol kesehatan. Terus ada berkurangnya komunitas yang menggunakan masker. Terus ketiga, vaksinasi booster di Indonesia yang belum banyak dilakukan secara masif, terutama pada kelompok masyarakat yang rentan seperti lansia. Terus ada lagi aktivitas masyarakat yang sudah kembali normal di tempat publik dan kegiatan berskala besar dihadiri oleh banyak orang. Terus yang kedua, bagaimana cara mengatasi permasalahan COVID-19 di sekitar kita secara holistik. Itu
yaitu mencuci tangan, menjaga jarak, menggunakan masker, menghindari aktivitas yang tidak penting di luar. Terus ada pembatasan sosial, mengurangi kontak dengan orang yang sakit. Terus yang ketiga, bagaimana pemanfaatan SIG dalam menangani COVID-19 di lingkungan kita. Itu satu, menyediakan informasi tentang penyedia pelayanan kesehatan. Terus ada dua, itu mengawasi, menganalisis penyebaran penyakit berbahaya. Terus yang ketiga, menginvestigasi masalah serta resiko kesehatan di masyarakat. Terus yang keempat, memonitor status kesehatan masyarakat. Itu dari kelompok 3 ya. Oke, kelompok yang lain ada yang ingin menanggapi mungkin? Ada? Ada tidak? Tidak? Oke, silakan kelompok terakhir, bagaimana pendapat kalian tentang diskusi kalian? Ya, silakan dipresentasikan. Ayo, siapa? Ini gue nih. Ini satu, apa penyebab COVID-19 meningkat pada akhir-akhir ini? Ya, karena penurunan protokol kesehatan, yang kemudian faktor lainnya adalah vaksinasi booster di Indonesia yang belum banyak dilakukan secara masif, terutama pada kelompok masyarakat yang rentan seperti lansia. Yang kedua itu bagaimana cara mengatasi permasalahan COVID-19 di sekitar kita secara holistik. Menurut dari hasil diskusi kami, COVID-19 bisa diatasi dengan minimal 1 meter serta jarak minimal 1 meter serta merawat diri dengan baik. Manfaatnya kalian dapat apa? Itu penyebabnya COVID, Ya, mengatasinya, Pentingnya booster, Iya, pentingnya booster ya. pentingnya SIG tuh. Peranan SIG. Ya begitu. Oke, ya Larissa silakan ditutup dengan doa. Stand up. Pelajaran geografi ini, mari kita berdoa, moga pertama masing-masing berdoa dimulai. Berdoa selesai.